Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suhendar Prawira. Saya dari kelas 2D Penjas, NPM saya 192191149. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ilmu gizi. Jadi, apa itu gizi? Jadi, gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme atau sel-sel untuk bisa bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan atau medis, gizi dapat merajuk pada ilmu atau praktek konsumsi serta penggunaan makanan. Kemudian tidak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana cara penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan tersebut yang sering kita konsumsi setiap harinya, mulai dari pola makanan yang buruk, kemudian ada intoleransi terhadap makanan tersebut, hingga alergi makanan. Kemudian apa saja sih gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia? Nah, di sini pada dasarnya terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Nah, di sini makronutrien itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada makronutrien yang menyumbang energi dan ada juga yang tidak menyumbang energi. Nah, di sini makronutrien yang menyumbang energi ada protein, ada lemak, dan ada nutrisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lemak. Jadi, apa itu lemak? Jadi, lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, kemudian hidrogen, dan oksigen. Nah, pengertian lemak bersifat tidak larut air atau bisa disebut hidrofobik kalau nggak salah. Nah, terus seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga mempunyai sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh, dikarenakan berperan dalam pembangunan membran sel dan membran beberapa organ sel lainnya. Nah, di sini juga ada bobot energi yang dihasilkan lemak, yaitu 2,1/4 kali lebih besar dibanding karbohidrat dan protein. Kemudian 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori. Selama proses pencernaan lemak akan dipecah kembali oleh asam lemak dan gliserol agar dapat diserap oleh organ pencernaan dan kemudian dibawa ke organ yang membutuhkannya lagi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi lemak. Nah, lemak memiliki banyak sekali fungsi. Beberapa fungsi penting lemak bagi tubuh yaitu menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Apabila lemak yang kita konsumsi terlalu banyak atau berlebih, maka lemak tersebut akan disimpan di berbagai tempat, seperti di bawah kulit untuk dijadikan cadangan energi. Nah, kemudian lemak juga dapat menjadi pelindung organ penting saat terjadinya goncangan atau benturan karena strukturnya seperti bantal. Nah, kemudian lemak juga dapat melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan karena lemak juga dapat melindungi tubuh dari suhu yang lumayan rendah. Kemudian lemak juga menjadi salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon vitamin, kemudian membran sel, dan kemudian membran organel sel. Kemudian fungsi lemak juga dapat berfungsi untuk menjadi pelarut vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Nah, di sini juga saya ada macam-macam lemak yang ada di dalam tubuh kita seperti lemak esensial. Nah, lemak esensial itu penting untuk kehidupan manusia. Pengertian lemak ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh, kemudian menjaga struktur sel. Karena kehilangan lemak ini mampu mengakibatkan penurunan kesehatan tubuh, menjadi tubuh akan menjadi mudah sakit. Kemudian di sini juga ada lemak putih. Nah, pengertian lemak putih juga dikenal sebagai sebutan lemak adiposit. Karena lemak ini dinamakan sebagai lemak putih karena sel-sel lemak tersebut memang berwarna putih akibat rendahnya kepadatan mitokondria dan pembuluh darah.
Sel lemak ini akan meningkatkan kadar hormon leptin ketika perut terasa penuh. Namun lemak-lemak putih bisa kehilangan sensitivitasnya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makan bakso, makan seblak ya, seperti itu. Akibatnya bisa muncul kegemukan atau obesitas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.